Presiden pertama Indonesia, Soekarno, terkenal dengan sikap tegasnya, seperti juga Vladimir Putin, Presiden Rusia saat ini. С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Ура! Banyak warga Indonesia yang mengagumi kedua tokoh tersebut, bahkan membanding-bandingkan konflik antara Rusia dan Ukraina mirip dengan konflik antara Indonesia dan Malaysia di masa lampau. Apa saja kemiripan antara dua konflik itu? Pertama, David versus Goliath. Rusia dan Indonesia sebagai negara raksasa berkonflik dengan negara tetangganya yang jauh lebih kecil, yaitu Ukraina dan Malaysia. Sebagai perbandingan, Rusia memiliki luas wilayah 17,1 juta kilometer persegi, sedangkan Ukraina hanya 603.548 kilometer persegi, atau hanya 3,5% dari luas Rusia. Indonesia memiliki luas 1,9 juta kilometer persegi, jauh lebih luas dibanding negara-negara yang pernah menjajahnya, seperti Belanda, Portugis, Inggris, Jepang, apalagi dengan Malaysia yang hanya seluas 329.000 kilometer persegi. Mengerikan! Kedua, konflik kakak beradik. Rusia dan Ukraina memiliki bahasa yang mirip, bentuk fisik orangnya juga mirip. Itu karena mereka berasal dari akar budaya yang sama, yaitu Slavia Timur. Saking dekatnya budaya mereka, banyak warga negara Ukraina yang sekolah atau bekerja di Rusia. Begitu juga halnya dengan Indonesia dan Malaysia, yang berasal dari rumpun budaya yang sama, hingga sering disebut saudara serumpun. Warga Malaysia, warga Indonesia, kita ni berkongsi segala perjalanan, tempat cuti sekali. Pak Jokowi, silakan. Saya mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk datang berkunjung ke Indonesia. Bisa ke Bali, bisa ke Bandung, bisa ke Labuan Bajo, bisa ke Danau Toba, bisa ke Jakarta, dan juga jangan lupa bisa juga ke Solo. Ya. Harus Solo yang pertama, Bapak ya. Okey, terima kasih Pak Jokowi kerana terima kami. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Ketiga, pernah satu negara. Malaysia adalah salah satu negara tetangga Indonesia yang pernah menjadi bagian dari Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang pada abad ke-8. Selain Malaysia, ada 5 negara lagi yang pernah jadi bagian dari Nusantara atau Indonesia, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, dan yang terakhir lepas dari Indonesia yaitu Timor Leste. Ukraina juga pernah menjadi bagian dari Uni Soviet di masa lampau. Baru pada tahun 1991, Ukraina melepaskan diri menjadi negara merdeka. Keempat, pemimpin yang berani. Konflik antara Rusia dan Ukraina tidak lepas dari sosok Vladimir Putin sebagai pemimpin yang tidak takut menghadapi tekanan dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat ataupun NATO. Begitu banyak sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia tidak membuat Putin bergeming. Sama halnya dengan Indonesia di masa lampau memiliki pemimpin paling berani sedunia, yaitu Soekarno. Hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Saat itu, Soekarno menganggap pembentukan negara Malaysia lahir di bawah restu Inggris. Ia menilai Malaysia adalah proyek kolonialisme Barat yang akan mengancam eksistensi Indonesia yang baru saja merdeka saat itu. Ia melabeli Malaysia sebagai boneka bentukan Inggris. Rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia.
Puncak kemarahan Soekarno terjadi pada tanggal 7 Januari 1965, di mana Indonesia memutuskan keluar dari PBB setelah Malaysia dijadikan sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana menurut Anda? Semirip itukah konflik Rusia dan Ukraina dengan Indonesia versus Malaysia di masa lampau? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel ini, like and share video-videonya. Hurrah!